Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Abian dengan NIM 205570108 dari generasi 20 TIC. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Nah, dari dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ini yaitu lengsernya Presiden Soekarno pada tahun 1996 dan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Kedua peristiwa ini menandai pergantian kekuasaan yang signifikan di Indonesia dan berdampak besar pada perkembangan politik dan masyarakat di negara ini. Nah, eh, sekarang coba kita bahas latar belakang dan kepemimpinan Soekarno. Bung Karno memulai karir politiknya pada awal abad ke-20 sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, Bung Karno ini merupakan peran penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ia merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Eh, Bung Karno memiliki kepemimpinan yang karismatik dan nasionalis. Sebagai presiden, Soekarno ini memimpin Indonesia melalui masa-masa sulit seperti revolusi fisik, dan perang kemerdekaan. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor jatuhnya Presiden Soekarno ini? Yang pertama itu adalah krisis ekonomi. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah dengan tingkat inflasi yang tinggi serta kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua ada itu konflik politik. Nah, terjadi konflik antara Soekarno dengan Angkatan Darat yang menuduhnya terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI yang memicu ketidakstabilan politik. Yang ketiga itu ketidakpercayaan rakyat. Nah, kepemimpinan Soekarno ini dianggap semakin otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis sehingga kehilangan dukungan dari rakyat Indonesia. Nah, bagaimana sih transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto? Itu terjadi peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang memberi mandat kepada Jenderal Soeharto dalam rangka untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu kacau pasca peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 serta aksi mahasiswa yang menuntut tertura hingga sampai ditolaknya pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di hadapan MPRS. Lanjut, kebijakan-kebijakan Soeharto di awal kepemimpinannya. Nah, yang pertama itu dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Soeharto membubarkan PKI dan semua organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman komunis dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Yang kedua itu adalah pembangunan ekonomi, yang mana Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat dan stabil. Pemerintahnya pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga korupsi dan penindasan yang tinggi. Kebijakan-kebijakan ekonomi ini termasuk liberalisasi perdagangan dan investasi, serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga itu pengurangan kemiskinan. Pemerintahan Orde Baru Soeharto menurunkan menurunkan angka kemiskinan yang absolut dan signifikan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang keempat itu adalah pengawasan partai politik. Soeharto mengawasi partai-partai politik dengan sangat ketat. Ia menggabungkan 9 partai politik menjadi 2 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga aktivitas politik pada saat itu menjadi sangat terbatas. Yang kelima, sistem politik patronase. Soeharto menggunakan sistem politik ini di mana ia memberikan posisi dan kesempatan bisnis kepada para pengkritiknya sebagai ganti dukungan politik dan keuangan. Namun, perlakuan pilih kasih ini juga lah yang menyebabkan korupsi dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan. Nah, berikut adalah kontroversial serta kritik terhadap pemerintahan Soeharto. Yaitu yang pertama ada kritik pemberitaan. Pemberitaan media tentang Soeharto menuai kritik karena terkesan memberikan keistimewaan yang berlebihan dan melupakan status Soeharto sebagai terdakwa korupsi serta perlakuan penguasa Orde Baru terhadap Soekarno. Yang kedua itu adalah korupsi dan nepotisme. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan korupsi dan nepotisme yang tinggi, di mana anak-anak serta teman-teman dekatnya mendapatkan posisi atau jabatan dan kesempatan bisnis karena kedekatan mereka dengan Presiden Soeharto. Yang ketiga yaitu penghilangan hak asasi manusia. Pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto ini juga dikecam atas kasus pelanggaran HAM, pembelengguan pers, dan mengeluarkan pendapat serta demokrasi yang ditekan. Nah, berikut adalah peristiwa reformasi 1998 dan lengsernya Soeharto. Yang pertama itu ada gerakan reformasi 1998
pada tahun ini terjadi gelombang protes dan demonstrasi besar-besaran di Indonesia yang dikenal sebagai reformasi. Rakyat menuntut demokratisasi, penegakan hukum, dan perbaikan ekonomi yang memburuk di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang kedua adalah Ingsana Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun berkuasa. Pengumuman ini disampaikan beliau di Istana Merdeka Jakarta dan diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Kemudian ada kerusuhan dan demonstrasi. Peristiwa peristiwa pada bulan Mei 1998 dimulai dengan demonstrasi mahasiswa yang berujung pada kerusuhan di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Demonstrasi ini berlangsung dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 13 Mei pada tahun 1998 dan berujung pada penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Kemudian ada krisis ekonomi, krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 dan menyebar ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi. Krisis ini yang menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Nah, berikut adalah dampak jatuhnya Soekarno dan Soeharto terhadap Indonesia. Pada bidang ekonomi, transisi dari kepemimpinan Soekarno dan ke Soeharto membawa perubahan besar dalam perekonomian Indonesia. Soeharto berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dan menjalankan kebijakan pro-pasar. Pada bidang politik, jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto mengubah lanskap politik Indonesia. Soeharto menerapkan rezim Orde Baru yang lebih tersentralisasi dan otoriter. Pada bidang sosial, perubahan kepemimpinan ini juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Stabilitas dan pembangunan ekonomi di bawah Soeharto membawa kemajuan, namun juga menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, berikut apa yang dapat kita ambil dari kedua peristiwa ini. Yang pertama itu pentingnya transisi kekuasaan yang damai. Nah, Linksana, Soekarno, dan Soeharto mengingatkan kita betapa vital peran transisi kekuasaan yang tertib tanpa konflik bagi stabilitas dan kemajuan Indonesia. Yang kedua itu keseimbangan kekuasaan yang sehat. Nah, dari kedua peristiwa ini juga kita memerlukan mekanisme check and balance yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Yang ketiga itu demokrasi dan keterbukaan. Reformasi 1998 menunjukkan pentingnya perjuangan rakyat Indonesia untuk mendorong transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.